Halo semua, kembali lagi di channel 330 bersama Hamam, Ami, dan juga Anissa. Di sini kami akan menjelaskan tentang pengertian dari proses costing dan bagaimana cara mengerjakan soalnya. Nah, supaya tidak makin lama, silahkan langsung lanjut aja. Selamat menonton teman-teman. Untuk memahami proses costing, kita ilustrasikan dengan suatu proses dalam industri. Kita pasti tahu ada industri makanan, minuman, kertas, dan lain-lain yang dibuat dalam skala besar atau produksi. Nah, biasanya produksi ini dibuat secara terus-menerus, pastinya tadi dibuat secara massal, serta produknya itu sama. Proses costing diakumulasi pada tiap cost center. Jadi, kita pasti juga tahu bahwa setiap industri pada bagian-bagian yang melakukan tugasnya masing-masing dalam departemen. Contohnya, proses pemotongan. Pasti ada yang namanya departemen pemotongan. Begitu pula dengan proses pengemasan. Pastinya ada departemen pengemasan. Dalam proses costing akan ada banyak departemen, sehingga untuk akun work in process-nya akan dibuat per departemen, di mana sebelumnya kita mengenal hanya ada satu nama akun work in process atau sering disingkat dengan WIP dalam job order costing. Contohnya, WIP di departemen cutting yaitu WIP cutting departemen, dan selanjutnya. Kemudian jika tidak diketahui WIP awalnya, kita bisa melihat dari WIP akhir bulan sebelumnya. Contohnya, WIP akhir bulan November yaitu 100 unit, maka WIP awal bulan Desember yaitu 100 unit. Equivalent unit. Jadi, karena pada awal dan akhir periode biasanya ada unit yang belum selesai atau work in process, maka untuk menyetarakan unit dengan produk itu, kita akan mengenal yang namanya equivalent unit. Mencarinya yaitu unit cost sama dengan total cost dibagi jumlah unit yang diproduksi. Jadi, proses costing itu intinya akan ada beberapa departemen di dalamnya. Maka, setiap departemen akan membuat yang namanya Cost of Production Report atau COPR. Dalam proses costing, ternyata ada beberapa metode perhitungan untuk cost flow-nya, yaitu asumsi dari average, dan yang kedua yaitu asumsi FIFO. Average asumsi yang di-average-kan adalah cost flow WIP awal dan cost yang terjadi pada bulan ini. WIP awal dan WIP akhir digabung semuanya. Untuk mencari unit cost-nya, kita harus membagi total cost dengan jumlah equivalent unit. Mencari total cost-nya itu dapat dari cost WIP awal ditambah dengan cost yang ditambahkan pada bulan ini. Sedangkan untuk FIFO asumsi, yaitu first in first out, yang dipipokan adalah cost WIP yang terjadi bulan ini. Cost WIP awal diperhitungkan secara terpisah. Sesudah memahami average dan FIFO asumsi, kita bisa melihat perbedaan keduanya. Ada 4 hal yang sangat membedakan keduanya. Yang pertama, dari persentase tingkat penyelesaian. Average itu mengabaikan persentase tingkat penyelesaian di awal, sedangkan FIFO sangat mementingkan dari persentase tingkat penyelesaiannya. Yang kedua, yaitu perhitungan unit equivalent. Dan yang ketiga, perhitungan cost per unit. Dan yang keempat, perbedaannya yaitu terletak pada perhitungan transout. Untuk memahami lebih lanjut dari kedua asumsi ini, yuk simak contoh soal berikut ini. Halo semua, di sini saya akan melanjutkan pembahasan dari teman saya. Nah, tadi teman saya sudah menjelaskan tentang apa itu proses costing dan asumsi apa aja yang akan digunakan untuk mencari perhitungan dari proses costing itu sendiri. Nah, sekarang di sini saya akan menjelaskan tentang average assumption. Untuk lebih jelasnya, kita akan langsung membahas soal.
soal yang akan kita bahas itu ada di buku Cost Accounting karya William K. Charter di edisi ke-14, yang mana kita akan membahas soal P6.4. Baik, untuk membahas soal ini, saya akan menggunakan diagram sebagaimana diajarkan dosen saya. Pertama-tama, kita akan membahas bagian cutting departemen terlebih dahulu. Nah, seperti yang teman-teman lihat di layar, kita akan menggunakan diagram. Nah, dan diagram ini sudah ada informasi seperti beginning WIP, start in process, dan juga trans out. Nah, informasi-informasi ini dapat teman-teman lihat di soal yang ada di buku William K. Charter. Nah, baik, jika teman-teman lihat, di sini ada beginning WIP sebesar 1000 unit, lalu ada penambahan sebesar 6000 unit. Maka unit yang ada dalam proses ini 7000 unit. Nah, karena keluar 6400 unit, maka ending WIP adalah 600 unit. Nah, saat kita juga perlu mengetahui berapa biaya yang ada di beginning WIP. Jika teman-teman lihat di soal, maka teman-teman akan mendapatkan nilai sebagai berikut. Nah, teman-teman juga harus melihat saat proses berlangsung, tentunya akan ada penambahan biaya yang teman-teman bisa lihat dan akan mendapatkan nilai sebagai berikut. Nah, setelah kita menambahkan biaya-biaya pada perhitungan kita, maka kita juga harus tahu berapa persentase penyelesaian akhir di ending WIP kita. Baik, kita akan lanjut ke bagian perhitungan selanjutnya. Selanjutnya, kita akan menghitung unit ekival dan cost per unitnya. Nah, kita akan menghitung menggunakan tabel yang telah teman-teman lihat di layar. Nah, kita akan mulai mengisi satu persatu mulai dari unit trans out. Unit trans out adalah jumlah unit yang ditransfer ke departemen selanjutnya. Seperti yang teman-teman lihat di slide sebelumnya, unit transfer kita adalah 6400. Nah, selanjutnya, kita akan menghitung WIP akhir. Nah, tapi tunggu dulu. WIP akhir yang akan kita masukkan di sini bukanlah ending WIP, seperti yang tertera di slide sebelumnya ataupun yang saya lingkari. Nah, untuk mencari WIP akhir, kita harus menggunakan perhitungan dengan rumus persentase penyelesaian dari unsur biaya dikalikan dengan ending WIP. Jadi, jika kita ingin mencari WIP akhir dari direct material, kita harus mengalikan persentase penyelesaian sebesar 60% dengan 400. Begitu juga dengan seterusnya, sehingga kita mendapat hasil sebagai berikut. Nah, selanjutnya, kita akan menghitung unit ekival. Untuk menghitung unit ekival, kita hanya perlu menjumlahkan unit trans out dan juga WIP akhir, dan mendapat nilai sebagai berikut. Nah, setelah kita menghitung unit ekival, kita akan lanjut menghitung ke cost per unitnya. Nah, kita akan mulai menghitung di kolom WIP awal. Nah, maksud dari kolom WIP awal di sini bukan jumlah unit, melainkan jumlah biaya yang ada di cost WIP awal. Jika teman-teman lihat di slide sebelumnya, teman-teman bakalan mendapat nilai sebagai berikut. Nah, lalu bakalan ada cost edit. Nah, maksud dari cost edit di sini adalah biaya-biaya yang ditambahkan selama periode berjalan. Nah, kalau teman-teman lihat di slide sebelumnya, itu ada di bagian pojok kiri bawah dan nilainya sebagai berikut. Nah, setelah kita mendapatkan nilai dari cost edit dan WIP awal, kita akan mencari total cost-nya dengan cara menjumlahkannya saja dan mendapat nilai sebagai berikut. Nah, setelah kita mendapat total cost, maka kita akan mencari cost atau biaya per unitnya dengan cara membagikan total cost dengan unit ekival untuk tiap unsur biaya, sehingga kita mendapat perhitungan sebagai berikut. Nah, di sini kita udah dapat nih harga per unitnya. Untuk direct material ada 22, untuk direct labor ada 1,2, untuk overhead perusahaan itu ada 4,8, sehingga total biayanya itu 28. Dengan total biayanya 187.984. Nah, buat disclaimer aja nih, bagian ini perlu teman-teman ingat. Oke, kita bakal lanjut ke bagian selanjutnya. Nah, selanjutnya kita akan menghitung biaya dari trans out dan juga ending WIP. Nah, teman-teman lihat, untuk menghitung biaya trans out dan juga ending WIP, kita perlu mendapatkan cost per unitnya terlebih dahulu. Nah, yang sudah kita hitung di slide sebelumnya. Untuk menghitung biaya trans out, nah, kita harus mengalihkan
jumlah unit transout dikalikan dengan total cost per unitnya, sehingga kita mendapat perhitungan sebagai berikut. Nah, di mana 6.400 ini adalah unit yang ditransfer ke departemen selanjutnya, dan 28 ini adalah harga dari total satuan unitnya, sehingga kita mendapat total biaya transout adalah 179.200. Selanjutnya, kita akan membahas atau menghitung biaya ending WIP. Untuk menghitung biaya ending WIP, kita harus menghitungnya per unsur biaya dengan perhitungan sebagai berikut. Nah, seperti yang teman-teman lihat, untuk menghitungnya kita perlu mengalihkan persentase penyelesaian dikalikan dengan ending WIP yang tertera, lalu dikalikan dengan biaya per unitnya untuk tiap satuan unsur biaya. Nah, setelah kita mengalihkannya, maka kita akan mendapatkan nilai sebagai berikut ini. Nah, setelah kita mendapatkan biaya dari tiap-tiap unsur biaya, maka kita harus menjumlahkan semuanya sehingga kita mendapatkan cost of ending dari WIP sebesar 8.784. Nah, setelah kita mendapatkan biaya transout dan juga biaya ending WIP, maka kita akan menghitung total cost accounted for as follows dengan cara menjumlahkan dari biaya transout dan juga menjumlahkan cost ending WIP. Sehingga kita mendapat jumlah angka 187.980. Nah, tapi teman-teman masih ingat kan di slide sebelumnya saya ada jelasin kalau ada hal yang perlu teman-teman ingat, yaitu total cost charged to department. Nah, jika perhitungan dari total cost accounted for as follow sama dengan total cost charged to department, maka perhitungan kita benar. Kita akan lanjut ke bagian selanjutnya, yaitu jurnal transaksi, yang mana saya pribadi membuatnya sebagai dua, jurnal masuk dan juga jurnal keluar. Jurnal masuk adalah menghitung biaya-biaya yang masuk ke departemen pemotongan sebesar lalu dan terhadap mengkreditnya dengan material-material atau biaya yang masuk. Nah, sedangkan jurnal keluar adalah jurnal yang dibuat saat transfer barang keluar, yang mana kita mendebit WIP ke departemen selanjutnya dan mengkredit WIP di departemen saat ini. Dengan ini berarti kita sudah selesai melakukan perhitungan di bagian cutting departemen. Selanjutnya, saya akan menjelaskan proses costing menggunakan metode FIFO. Metode ini memiliki beberapa perbedaan dengan metode average. Ada 4 perbedaan, yaitu yang pertama, tingkat penyelesaian WIP awal wajib diketahui untuk mendapat tingkat penyelesaian tambahan. Dalam metode average, hal ini diabaikan. Yang kedua, pada perhitungan ekivalen unit. Yang ketiga, pada perhitungan cost per unit. Yang keempat, pada perhitungan transout. Dalam perhitungan cost flow-nya, saya akan menggunakan diagram yang diajarkan oleh Pak Wow. Langkah pertama, kita harus memasukkan WIP awal dan tingkat penyelesaian untuk dapat menentukan tingkat penyelesaian tambahan. Dalam diagram ini terdapat TP, DM, DL, FOH. Lalu nilai TPT ini dapat dicari dari sisa TP yang belum selesai. Sehingga nilai dan totalnya adalah sebagai berikut. Yang kedua yaitu memasukkan cost added during period atau memasukkan biaya tambahan saat proses berlangsung. Terdapat 3 biaya tambahan. Langkah ketiga yaitu memasukkan ending WIP. Pada metode ini yang di-FIFO-kan adalah cost WIP awal dan cost yang terjadi pada bulan ini atau selama proses berlangsung. Selanjutnya, membuat jurnal untuk biaya tambahan. WIP cutting pada debit, lalu material, payroll, dan applied FOH pada kredit. Selanjutnya, menghitung unit ekivalen. Pada masing-masing kolom ini menggunakan rumus yang sama seperti yang ada di atas ini. Sehingga
nilainya dijumlahkan dan total unit ekuivalen dapat diketahui pada tabel ini. Selanjutnya, menghitung cost per unit dengan cara cost added dibagi dengan unit ekuivalen masing-masing unsur biaya, sehingga hasilnya dapat diketahui. Total cost add dan total per unit ini dapat ditambahkan cost of beginning WIP untuk informasi tambahan di bawahnya, sehingga total cost charge to debt dapat diketahui. Setelah itu menghitung cost trans out. Pada kasus ini terdapat 500 unit dalam trans out. Yang pertama kita harus menghitung cost from beginning WIP sebanyak 100 unit. Cost of beginning WIP tadi sudah diketahui senilai 3.088, lalu kita menghitung cost to complete dengan cara WIP awal dikalikan persen TPT dikali cost per unit, sehingga hasilnya ada di sebelah sini. Lalu yang kedua, menghitung cost from started and completed sebanyak 400 unit, karena yang 100 tadi sudah dikalkulasikan. 400 unit ini dikalikan dengan total cost per unit, sehingga didapat nilai 20.160. Nah, nilai ini harus ditambahkan dengan cost from beginning WIP 100 unit tadi, sehingga hasilnya 24.960. Kita juga dapat membuat jurnal WIP assembly debt pada WIP cutting debt. Setelah itu menentukan cost of ending WIP. Cara mencarinya yaitu WIP akhir dikalikan dengan persen TPT dikalikan dengan cost per unit, sehingga hasilnya adalah seperti ini. Lalu total cost accounted for as follows ditambahkan dengan yang poin A dan poin B ini 29.600. Total cost yang didapat nilainya harus sama dengan total cost charge to debt yang ada di tabel sebelumnya.